Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 10 orang yang sakit kusta. Lalu mereka minta kepada Yesus supaya disembuhkan. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan. Dan dari 10 orang ini, yang kembali untuk berterima kasih, untuk bersyukur dan memuliakan Allah hanya 1. Lalu kemudian inilah yang mau kita renungkan. Apa reaksi Yesus? Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Kita renungkan mengapa kok Yesus mengatakan seperti ini. Tidak lain adalah karena bagi Yesus harusnya yang kembali bukan hanya 1, tapi semuanya. Maka ketika ada yang tidak kembali, yang tidak kembali ini menjadi perhatian Yesus juga. Yang tidak kembali ini kemudian juga mendapatkan respon dari Yesus. Normalnya adalah mereka juga kembali berterima kasih, bersyukur, dan memuliakan Tuhan. Saudara sekalian terkasih, nampaknya nggak otomatis, nggak dengan sendirinya, bahwa ketika orang itu menerima kebaikan, lalu akan berterima kasih, lalu akan bersyukur. Tidak otomatis. Bapak Suci Paus Fransiskus pernah mengembalakan tentang apa yang sebaiknya menjadi kebiasaan di dalam keluarga. Salah satunya adalah supaya keluarga itu juga menjadi sekolah, di mana para anggotanya itu dididik supaya mempunyai kebiasaan 3 hal. Berterima kasih, maaf, minta tolong. Kita juga bisa merenung. Mengapa Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan ini? Supaya keluarga menjadi sekolah, di mana para anggotanya itu juga dididik supaya mempunyai kebiasaan. Sekali lagi, kebiasaan berterima kasih, maaf, dan minta tolong. Tidak lain adalah karena tidak otomatis. Tidak otomatis bahwa keluarga sungguh dihayati sebagai sekolah. Nggak otomatis bahwa keluarga menjadi tempat di mana para anggotanya saling dididik, saling mendidik, melahirkan kebiasaan tadi yang salah satunya adalah berterima kasih. Berterima kasih bagi Bapak Suci dilihat juga tidak otomatis. Maka kita bisa mengerti. Ketika kita menjumpai seorang anak yang bersama orang tuanya atau bersama kakaknya, lalu misalnya kita memberi permen kepada anak itu, kakaknya atau orang tuanya sering berpesan, "Dek, jangan lupa berterima kasih." Mengapa kakaknya atau orang tuanya berkata seperti itu? "Dek, berterima kasih." Karena tidak otomatis. Nggak otomatis hatinya itu bergerak melahirkan sikap terima kasih. Menjadi orang yang punya kebiasaan tahu berterima kasih, tahu bersyukur, hal penting tetapi sederhana. Sederhana tetapi penting, dan ini tidak otomatis. Kalau kita membuka kitab suci, ada ayat yang berbunyi, firman itu pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Lalu di ayat yang lain dikatakan kitab suci itu bermanfaat untuk mendidik, untuk mengetahui mana yang salah,
untuk memberitahu mana yang benar, untuk membimbing supaya orang hidup di dalam kebenaran. Itulah kitab suci. Dan kita bersyukur karena kitab suci, sabda Tuhan yang sehari ini kita dengar dari Tuhan Yesus. Kita diingatkan kembali, kita disemangati kembali mengenai hal yang penting tetapi sederhana. Hal yang sederhana tetapi penting, yang kalau kita mendengarkan kata-kata Yesus tadi, di mana Yesus menanyakan, yang berarti jangan sampai ini dilupakan. Berterima kasih, bersyukur, dan berujung sampai di tingkat memuliakan Allah.